Jadi ini yang seperti mestinya itu ya? disadari gitu loh, bahwa Oh, ini adalah bentuk perlindungan dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Kita harus menjaga negara ini dengan bentuk sertifikasi, bahwa kita buktikan nih negara ini nggak bisa dimasukin teknisi lain, orang kita punya kok teknisi-teknisi kompeten. Ini buktinya gitu loh, karena sertifikasi kompetensi yang dikeluarkan oleh SPTPTU juga berlaku di seluruh Asia Tenggara. Oh, berlaku di Asia Tenggara ya? Ya, justru itu. Kalau misalnya kita banyak sertifikasi, bukanlah tidak mungkin. Jangan kita dijajah, kita jajah negara lain. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan pagi hari ini kita berjumpa kembali dengan Mujiono ID. Pada kesempatan pagi hari ini saya berada di kantor DPP Apindo Indonesia dan juga kantor LSP TPTU. Yang mana pada hari ini kita akan mengadakan rapat antara Dewan Pengarah LSP TPTU dengan Badan Pelaksana LSP TPTU. Dan seperti apa kegiatan kita pada hari ini? Yuk ikuti video saya selanjutnya. Nah, ini di belakang saya teman-teman adalah alat uji kompetensi LSP TPTU. Jadi seperti apa dan apa LSP TPTU, nanti akan ada seorang yang kompeten yang bisa menerangkan akan hal ini, sehingga teman-teman bisa mendapat satu pencerahan apa sih LSP, kemudian mengapa ada alat uji kompetensi di sini. Tapi sebelumnya saya akan berbincang-bincang dulu dengan Ketua Umum Apindo Indonesia. Beliau juga merupakan salah satu pendiri dari LSP TPTU ini, dengan Bapak Haji Muhammad Zainul Arifin. Selamat pagi Pak Haji Arifin. Selamat pagi. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Belakangan ini sering kita dengar mengenai sertifikasi. Iya. Jadi sebenarnya seperti apa sertifikasi, Pak Haji? Untuk saat ini kan baru sampai grade 3 ya. Jadi teknisi AC, teknisi AC residensial. Nah ini ya memang peraturan pemerintah kan memang sudah mengharuskan semua tenaga profesional di bidangnya itu harus mempunyai sertifikat. Ya. Jadi memang harus melakukan sertifikasi yang diterbitkan oleh BNSP. Nah ini Apindo Indonesia menyikapi hal itu karena ini memang berhubungan dengan kualitas, standar operasional prosedur. Jadi memang sangat dibutuhkan untuk teknisi AC. Jadi sampai saat ini baru grade ketiga itu sebagai teknisi AC. Ya inilah rumahnya Apindo Indonesia. Di sini juga sebagai tempat uji kompetensi LSP TPTU. LSP TPTU ini memang milik Apindo Indonesia. Oke, untuk sementara ini teknisi yang tergabung di dalam Apindo Indonesia dan sudah melakukan uji kompetensi, kira-kira berapa persen dari jumlahnya, Pak Haji? Dari total keseluruhan seluruh Indonesia, dari sekitar 6.000 anggota Apindo Indonesia, ini baru sekitar 2.000 lah. Jadi 2.000 mungkin kurang dikit. Jadi berapa persen itu? Dari ya sekitar 30%. Iya, 30%. Baru 30%. Jadi kita memang masih punya PR banyak. Itu belum di luar anggota Apindo Indonesia. Jadi kita juga punya tanggung jawab, merasa punya tanggung jawab untuk teknisi AC siapapun itu. Apindo Indonesia berkewajiban untuk membantu mereka bisa melaksanakan sertifikasi. Oh ya. Oh gitu ya. Nah, dari 30% itu tadi yang terbanyak di mana saja? Apakah hanya terfokus di Pulau Jawa atau di tempat-tempat lain? Alhamdulillah untuk di Apindo Indonesia sebenarnya sudah merata, Pak. Kita sudah ada di 28 provinsi. Mungkin kalau yang besar itu kurang lebih di sekitar 18 provinsi lah. Cuman memang yang paling banyak di Pulau Jawa ya, karena Pulau Jawa untuk dari DKI, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta dan juga Jawa Timur itu memang anggota Apindo cukup banyak di sana. Jadi persentasenya juga lebih besar. Tapi
di semua provinsi itu sudah ada yang teknisi yang tersertifikasi. Oke, ada saran-saran nggak Pak Haji untuk melakukan uji kom ini? Mungkin melalui pelatihan dan sebagainya atau seperti apa? Iya, jadi uji kompetensi oleh LSPTPTU ini kita bukan sekedar untuk lulus Pak. Jadi ini memang banyak yang masih salah kaprah, termasuk anggota API itu sendiri. Pada saat melaksanakan uji kom mereka alah kan kita anggota API itu, kita untuk API itu masa sih punya API itu nggak meluluskan ini. Kita memang tidak ikut. Jadi LSPTPTU itu murni di bawah BNSP. Jadi semua arahan, semua dari sisi mutu, kualitas, kemudian standarnya itu semuanya yang menetapkan adalah BNSP, bukan APITU Indonesia. Jadi bagi semua teknisi kalau mau melakukan uji kompetensi memang harus punya skill yang sesuai, yang memang siap untuk uji kompetensi. Jangan berharap bisa dianggap kompeten kalau dia memang belum sepenuhnya bisa melakukan. Oke. Siapa yang bisa kita tanya-tanya Pak Haji mengenai pelatihan-pelatihan tersebut? Untuk pelatihan bisa menghubungi Litbang APITU Indonesia, yaitu Bapak Pujiono. Sedangkan untuk LSPTPTU sendiri untuk di dalamnya untuk bagaimana pelaksanaan, bagaimana skema dan lain sebagainya itu bisa dengan Ketua LSPTPTU yaitu Bapak Haji Nur Ikhwan. Oke. Terima kasih Pak Haji Ya. untuk keterangannya sementara. Saya akan beralih ke Pak Pujiono. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat pada yang lain dan menjadikan satu pemahaman bahwa sertifikasi itu sangat penting. Siap. Oke. Halo Pak Pujiono, apa kabar Pak Pujiono? Alhamdulillah baik Pak Mujiono. Menurut informasi dari Pak Ketua APITU Indonesia, Bapak adalah membawahi bidang Litbang APITU Indonesia ya? Ya. Jadi kegiatan yang dilakukan sendiri seperti apa Pak Pujiono? Ya, kami di Litbang ya khususnya dan Litbang SDM APITU Indonesia sebenarnya mempunyai suatu tanggung jawab dan kewajiban dalam meningkatkan ya skill dari para anggota APITU Indonesia pada khususnya dan masyarakatnya atau penisi AC pada umumnya ya. Nah itu mungkin salah satu tujuan kita ya sebagai Litbang SDM, mulai dari yang akses split sampai nanti yang mungkin yang level integrasi dan chiller ya. Oh, di gitu sini juga di DPP sendiri sebenarnya udah tersedia ya untuk peralatannya, baik tempat maupun sarana prasarannya ya. Jadi ini ya CRP gitu udah siap, CRP, terus ada heat pump dan water chiller juga nanti ada, dan yang masih ada di kebetulan di tempat saya itu adalah untuk cold storage ya, itu udah siap, tinggal kita lakukan mungkin di tahun 2021 ini kita programkan untuk satu untuk pelatihan ya, pelatihan bagi anggota dan seluruh teknisi, serta nantinya berhubung dengan berlakunya SKN yang baru di mana ada 5 level ya, dan untuk saya ini mungkin baru level ketiga seperti tadi disampaikan oleh Pak Ketua, dan pada tahun ini targetnya adalah level keempat bisa kita sertifikasi mulai dari teknisi chiller, refrigerasi sampai nanti VRV ya, itu nantinya ada beberapa level 4 itu ada beberapa klaster ya atau jabatan yang mana masing-masing jabatan itu insya Allah kita APITU Indonesia dan LSPTPTU sudah siap. Sip. Okay. Untuk jangka pendeknya sendiri Pak Pujiono sementara ini Ya. seperti apa pelatihan di internal ya. APITU-nya? Untuk internal bukan sementara ya, sebenarnya Udah berjalan ya? sudah berjalan, adalah untuk AC split dan AC sentral juga udah berjalan, bahkan udah di cold storage juga kita udah beberapa kali ya. Itu tergantung mungkin dari permintaan juga dari anggota, anggotanya maunya pelatihan seperti apa, pasti kita akan usahakan. Oh gitu. Ya, intinya tujuan kita adalah meningkatkan skill dan kualitas SDM untuk teknisi
apitu pada khususnya dan teknisi AC pada umumnya. Oke. Terima kasih Pak Pujian atas Ya. keterangannya, mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih. dan selamat bertugas. Ya, terima kasih. Nah, kali ini kita juga akan berbincang-bincang langsung dengan Sekretaris Dewan Pengarah LSPT PTU, Bapak Pri Nur Hartono. Ya, selamat pagi Pak. Pagi, Pak Muji, apa kabar Pak? Alhamdulillah kabar baik Pak Pri. Gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah baik, berkat doa teman-teman semua. Mudah-mudahan sehat-sehat saja Pak. Alhamdulillah, amin. Nah, berkaitan dengan kegiatan hari ini, kira-kira apa Pak yang akan dibahas mengenai rapat LSPT PTU hari ini? Oh, yang jelasnya adalah pada hari ini kita coba untuk memikirkan lalu membicarakan bagaimana langkah ke depan dari LSPT PTU dan kerjasama dengan Apitu Indonesia yang sudah pasti seperti itu. Yang tentunya tanggung jawab kita dan amanah kita sebagai sebuah lembaga yang bertanggung jawab kepada BNSP juga kepada insan pendingin di seluruh Indonesia. Ya. Intinya kita kedepannya ini harus lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Ya seperti itu. Nah, kalau saya dengar nih LSPT PTU sebenarnya baru LSP mungkin satu-satunya yang P3 ya, yang P3 di teknik pendingin tata udara, yang membawi langsung teknik pendingin tata udara. Apa betul Pak Epri? Kalau itu sih sebetulnya ada beberapa LSP juga Pak untuk P3 itu. Sebetulnya ada beberapa. Tapi saya yang nggak khusus, tahu. yang khusus nih ya. Yang lain kan mungkin kalau- elektronika, mungkin. Ya, kalau yang betul-betul khusus itu TPTU ya cuma ada di LSP TPTU ini Pak. Karena ini LSP TPTU adalah milik dan dibangun oleh Asosiasi Pendingin dan Tata Udara Indonesia, yaitu Apitu Indonesia. Dan satu-satunya yang memiliki Asosiasi Pendingin dan Tata Udara yang memiliki LSP itu hanya Apitu Indonesia aja Pak. Ya. Nah, berarti apakah LSPT PTU itu hanya untuk Apitu Indonesia atau seperti apa Pak? Oh jelas tidak Pak, karena LSP itu kan dibangun itu bukannya mentang-mentang ini miliknya Apitu lalu ini menjadi harus anggota Apitu, tidak Pak. LSP ini kan punya kewajiban itu pelaporannya segala macam itu kan kepada pemerintah. Oh, Jadi gitu ya. kita bebas Pak, siapa aja boleh, bukan cuma anggota Apitu saja. Semua insan pendingin tata udara Indonesia boleh. Oh, jadi kabar gembira kawan-kawan bagi teman-teman yang memang akan melakukan sertifikasi atau menguji kompetensinya. Nah, silakan untuk untuk bidang pendingin dan tata udara menghubungi LSPT PTU ya Pak ya. Betul, tinggal menghubungi LSPT PTU. Bisa menghubungi bagian SDM Litbang yaitu Pak Pujiono. Dan itu juga bisa dilihat di website Apitu Indonesia, juga bisa dilihat juga di lsptptu.id. Ya. Itu Pak. Oke, mungkin ada yang perlu disampaikan untuk teman-teman praktisi pendingin dan tata udara Indonesia, Pak Epri? Ya sebetulnya tidak ada, saya yakin dan percaya bahwa seluruh insan pendingin dan tata udara Indonesia khususnya teknisi itu memang sudah keahliannya dikatakan mumpuni. Cuma saya berharap semua itu bisa ada pembuktian yaitu lewat sertifikasi uji kompetensi. Nah, sertifikasi uji kompetensi itu ada levelnya 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, itu akan mulai berlaku aktif di bulan Oktober tahun 2021. Jadi saya berharap seluruh insan pendingin bisa mempunyai bukti bahwa mereka semua kompeten dan ahli di bidang masing-masing agar kita bisa bersaing dengan negara-negara lain yang bisa saja mereka masuk ke Indonesia. Nah, kita kan harus melindungi negara kita sendiri. Caranya dengan apa? Ya dengan pembuktian itu. Gitu. Karena di luar negeri itu mereka kan berdasarkan sertifikasi, sedangkan kita kan masih minim sekali yang tersertifikasi. Jadi sebetulnya ini bentuk perjuangan kita sebagai insan pendingin dan warga negara Indonesia. Kita harus bersertifikasi agar kita bisa membuktikan bahwa memang kita kompeten di bidang kita masing-masing. Itu intinya. Oh, jadi memang selama ini banyak teman-teman kalau kita lihat
Yang penting saya bisa ngerjain ini, yang penting saya bisa ngerjain itu. Dengan otodidak juga bisa. Nggak perlu begini, nggak perlu begitu kan gitu ya. Iya, Jadi betul. mungkin ini salah satu bentuk perjuangan kita, Pak, iya, melindungi betul. bangsa kita sendiri gitu loh. Sebenarnya ini yang harus disadari, bukan cuma masalah sertifikasi apa gunanya sertifikasi gini. Bukan cuma itu, ini adalah sebagai bentuk perlindungan kepada negara kita bahwa jangan sampai kita nantinya itu terjajah secara teknis oleh bangsa-bangsa di sekitaran Indonesia gitu loh. Karena mereka semua sudah tersertifikasi semua. Dasar mereka bekerja adalah sertifikasi. Jadi Ini yang seperti mestinya itu ya? disadari gitu loh, bahwa ini adalah bentuk perlindungan dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Kita harus menjaga negara ini dengan bentuk sertifikasi, bahwa kita buktikan nih negara ini nggak bisa dimasukin teknisi lain, orang kita punya kok teknisi kompeten. Ini buktinya gitu loh, karena sertifikasi kompetensi yang dikeluarkan oleh SPTPTU juga berlaku di seluruh Asia Tenggara. Oh, berlaku di Asia Tenggara Ya, justru itu. Kalau misalnya kita banyak sertifikasi, bukanlah tidak mungkin. Jangan kita dijajah, kita jajah negara lain. Itu mestinya. Karena Kita udah capek dijajah. terbesar. Iya, begitu, Pak. Kita udah capek dijajah 350 tahun, Pak. Betul. Saatnya menjajah tetapi dengan cara lain. Betul, begitu, Pak. Bukan dengan senjata. Jadi teman-teman, itu bagi teman-teman yang belum menyadari akan fungsinya sertifikasi, mohon dicerna lagi apa yang dibicarakan tadi oleh Pak Epri, sehingga teman-teman bisa menyadari bahwa fungsi sertifikat itu sangat-sangat penting. Betul. Gitu ya. Oke, sampai ketemu lagi, Pak Muji. Terima kasih Oke, banyak. terima kasih Pak Epri. Sukses terus, Pak. Sehat. Terima kasih Pak. Yuk, terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.